Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pendengar setia podcast. Gimana kabarnya? Semoga semuanya sehat dan semangat ya. Saya Zuhuluddin Zuri Aryono Putra, host kalian hari ini. Kita mau bahas topik yang gak cuma keren, tapi juga penting banget, yaitu Pancasila sebagai fondasi pendidikan Indonesia. Nah, mungkin kalian sering dengar kalau Pancasila itu dasar negara. Tapi pernah nggak sih kalian mikir gimana sih Pancasila itu masuk ke pendidikan kita dan apa efeknya buat kita semua, terutama buat generasi muda? Buat bahas ini, saya gak sendirian. Saya ditemani oleh tamu-tamu spesial, yaitu dua guru yang inspiratif dan dua siswa yang berbakat. Dan juga ada dua orang tua yang punya pandangan seru soal pendidikan. Yuk langsung aja kita kenalan. Di sini ada Bu Tias dan Bu Mira. Boleh dong kenalan diri? Oke, halo semuanya. Kenalin saya Butias, guru di dari program mata pelajaran agribisnis pengolahan hasil perikanan di SMKN 1 Sidayu Gresik. Seneng banget loh diajak ngobrol soal Pancasila karena ini topik yang saya suka banget nih. Halo juga semuanya, saya Bu Mira. Sama seperti Bu Tia, saya juga guru dari Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan di SMKN 1 Sidayu Gresik. Topik ini penting banget loh, karena menurut saya pendidikan itu harus punya akar yang kuat, yaitu Pancasila. Wah, setuju banget, Bu. Nah, selanjutnya ada dua siswa kita, yaitu Putri dan Biba. Boleh dong kenalan diri dulu. Oke, halo semuanya. Saya Putri, kelas 11 di SMK Negeri 1 Sidayu. Seru banget sih bisa diajak ngobrol di podcast ini. Hai, saya Biba, kelas 10 di SMK Negeri 1 Sidayu. Semoga obrolan kita hari ini bermanfaat untuk banyak orang. Terima kasih, Putri dan Biba. Terakhir, ada Bu Mutia dan Bu Ica. Silahkan. Halo, Assalamualaikum. Saya Mutia, ibu dari Bibah. Saya sangat antusias sekali dengan diskusi kita kali ini. Saya berharap diskusi ini akan memberikan wawasan baru untuk saya mengenai pendidikan. Halo juga, aku Bu Ica, aku mamanya Putri. Seneng banget nih bisa ikut ngobrol di podcast ini. Semoga di podcast ini bisa ngebuka pandangan kita ya tentang gimana kita berkehidupan dengan Pancasila itu sendiri. Baik, kita masuk kepada segmen pertama, yaitu Pancasila. Itu apa sih di pendidikan? Nah, baik, Bu Tias, kalau menurut Ibu, gimana sih sebenarnya peran Pancasila dalam pendidikan kita? Eh, oke, saya jawab ya. Terima kasih sebelumnya. Menurut saya, Pancasila tuh seperti akar pohon besar yang namanya pendidikan. Bayangin aja nih ya. Jadi kalau kita bicara pendidikan, nilai-nilai Pancasila itu mengalir ke segala aspek. Nah, dari akar ke atas kan, ke ranting, ke daun, ke buah. Nah, itu sama kayak di dunia pendidikan, yaitu mulai dari kurikulum, kemudian cara kita mengajar, sampai hubungan antara kita ke siswa dan ke guru, juga ke orang tua atau wali murid. Nah, coba saya ambil contoh di sini ke sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Itu ngajarin kita pentingnya toleransi, menghargai keberagaman, dan kerjasama supaya Indonesia tuh nggak terpecah belah. Jadi kita masih kayak sekarang nih, meskipun berbeda-beda, tapi tetap satu juga kan? Wah, benar banget apa yang dikatakan dari Bu Tias ya. Untuk Bu Mira, di kelas Ibu, gimana caranya mengajarkan nilai-nilai itu kepada siswa? Nah, kalau saya sendiri itu sering pakai pendekatan diskusi atau studi kasus. Nah, misal nih ya, kita kan sedang bahas keadilan sosial. Saya ajak siswa buat mikir, gimana sih cara kita membantu teman yang kurang mampu, atau kalau lagi bahas sila pertama, kita langsung cerita nih soal pengalaman pribadi tentang toleransi. Anak-anak akan jadi lebih paham karena langsung bisa mengaitkan dengan kehidupan mereka sehari-hari. Nah, itu dia sudut pandang dari
guru-guru kita ya. Lah, sekarang kita berpindah ke sudut pandang dari murid. Kita dahulu bertanya pada Biba, kamu merasa nggak sih belajar tentang Pancasila itu relevan sama kehidupan sehari-hari, Biba? Ah, iya Kak, bener banget. Misalnya nih, waktu guru ngajarin soal gotong royong, kita langsung diminta kerja kelompok buat nyelesain proyek. Jadi kita nggak cuma belajar teori aja, tapi langsung dipraktikkan. Dari situ tuh kayak ngenah banget materinya. Baik, kalau dari Putri, ada pengalaman seru nggak? Ada dong Kak, waktu itu Bu Mira bikin kegiatan di kelas. Kami disuruh bikin mini proyek tentang kebersihan lingkungan sekolah. Kami kerja bareng-bareng di situ dan ternyata tuh seru banget. Aku jadi ngerti gimana pentingnya kerjasama kayak diajarin yang ada di Pancasila. Baik, terima kasih. Kita berpindah ke segmen yang kedua, yaitu pandangan orang tua tentang pendidikan berbasis Pancasila. Baik, untuk Bu Mutia sebagai orang tua, gimana nih pendapat Ibu tentang pentingnya pendidikan berbasis Pancasila? Menurut saya ini sangat penting sekali. Di rumah, saya dan suami selalu ajarkan Biba untuk menghormati orang lain hingga berpikir kritis. Tapi di sekolah, pendidikan berbasis Pancasila itu jadi lebih terstruktur gitu ya. Saya lihat Biba jadi lebih peduli terhadap lingkungan, kemudian respect dengan teman-temannya, seperti itu. Wah, luar biasa sekali ya eh, partisipasi dari Bu Mutia dan suami. Sekarang dari Bu Ica, yaitu eh, Ibu melihat ada perubahan apa pada Putri setelah dia belajar nilai-nilai Pancasila di sekolah? Hmm, banyak banget sih perubahan dari Putri. Putri dulu itu nggak mau keluar kamar, nggak mau interaksi sama tetangga-tetangganya kalau bukan apa teman dekatnya gitu. Jadi dengan dia diajarin di sekolah, dia ini tahu nih kalau semuanya itu sama. Jadi dia tuh bisa berbaur ke semuanya. Terus dia itu kalau ada orang kesusahan juga sekarang tuh mau bantu. Jadi saya rasa nilai-nilai Pancasila itu benar-benar ngebentuk karakternya sekarang sih. Baik, siap. Sekarang saya berpindah lagi untuk Bu Mutia. Ada tantangan nggak sih Bu untuk memastikan nilai Pancasila tetap relevan di era yang sekarang? Baik, untuk tantangannya sendiri mungkin lebih ke teknologi ya. Anak-anak sekarang itu lebih sering menggunakan handphone, jadi lebih mudah terpapar pada budaya-budaya luar melalui media sosial mereka. Jadi penting sekali buat guru maupun saya selaku orang tua untuk dapat bekerja sama, memastikan mereka tetap ingat pada akar budaya Indonesia. Baik, mari kita masuk ke segmen berikutnya dan masih ada hubungannya tentang tantangan di dunia pendidikan. Namun kali ini saya akan bertanya kepada guru-guru kita. Yang pertama ada Bu Tias. Eh, Pasti dong ada tantangan dalam mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila ke pendidikan. Boleh diceritakan, Bu? Tentu ya, pasti kalau tantangan itu. Tapi yang paling besar tuh menurut saya yaitu mindset. Baik mindset guru, kami sebagai guru maupun murid dan juga orang tua. Nah, kadang tuh banyak orang kayak orang awam yang maksudnya kurang mendalami gimana sih Pancasila itu diterapkan. Itu mereka masih menganggap bahwa nilai-nilai Pancasila itu cuma hafalan aja gitu. Padahal esensinya ya itu jauh lebih dalam, yaitu bisa membentuk karakter seperti yang sudah diceritakan Bu Mutia dan Bu Ica selaku wali murid dari siswa-siswi kami. Selain itu, betul yang dikatakan Bu Mutia tadi, era digital nih, bikin generasi muda jadi lebih gampang kepengaruh budaya luar yang nggak selalu sejalan dengan nilai Pancasila. Seperti itu. Baik, kita berpindah ke Bu Mira ya. Bu Mira, menurut Ibu, gimana caranya menghadapi tantangan yang sedemikian rupa? Baik, menurut saya nih ya penting banget buat bikin pembelajaran yang kreatif dan relevan. Misalnya nih,
pakai media sosial atau teknologi untuk mengajarkan nilai Pancasila. Jadi anak-anak kan sekarang kan lebih suka belajar lewat konten interaktif. Jadi semuanya pembelajarannya itu bisa terserap dengan maksimal kayak gitu. Baik, terima kasih kepada guru-guru hebat kita. Sekarang kita masuk ke segmen yang keempat, yaitu harapan untuk pendidikan berbasis Pancasila. Sekarang kita akan mendengar pendapat dari kedua orang tua. Untuk Bu Mutia, Bu, menurut Ibu, apa harapan Ibu untuk pendidikan berbasis Pancasila? Kalau untuk harapan saya dari pendidikan ini tidak hanya membuat anak-anak itu sukses ya dari segi akademis, tapi juga dari emosional. Di sini untuk melatih anak saya, Bibah, agar memiliki sifat empati, toleransi, dan rasa tanggung jawab. Jadi itu menurut saya pengalaman pada nilai-nilai Pancasila seperti itu. Baik, kalau dari Bu Ica, bagaimana Bu? Maaf Bu, mic-nya di-on-kan dulu. Oh iya, mohon maaf ya. Eh, Tentunya harapan saya itu besar banget. Saya tuh berharap anak-anak kita, utamanya Putri, dia itu selalu ingat sama akar budayanya. Dia boleh ngefans sama pemain basket luar negeri, boleh ngefans sama penyanyi luar negeri, tapi jangan pernah lupa kalau Indonesia itu juga punya manusia-manusia hebat yang bisa dijadikan inspirasi. Jadi menurut saya juga nilai Pancasila ini bisa jadi pengingat bahwa kita harus bangga jadi orang Indonesia. Itu. Baik, terima kasih atas tanggapannya dari kedua orang tua. Sekarang kita masuk ke segmen yang kelima dan juga segmen yang terakhir, yaitu pesan dari siswa untuk masa depan. Menurut Biba, apa pesan kamu buat teman-teman yang di luar sana? Untuk pesan-pesan, menurut aku, eh, jangan anggap Pancasila itu kayak cuma hafalan buku aja. Jangan anggap Pancasila itu kayak hafalan waktu kita upacara aja. Coba deh kita untuk praktekkan nilai-nilai dari Pancasila itu di kehidupan sehari-hari. Kayak contoh kecil aja, kayak kita saling membantu teman saat kesulitan, rasa empati kepada teman. Gitu sih, Kak. Wah, baik banget, Biba. Kalau dari Putri ada tambahan? Ada sih Kak, aku setuju banget sama apa yang udah dikasih tahu sama dia. Bangga sama nilai-nilai Pancasila. Karena Pancasila itu yang bikin kita unik sebagai bangsa Indonesia. Dan Pancasila juga lah yang mempersatukan kita sebagai bangsa Indonesia. Menurut aku gitu sih Kak. Baik, obrolan kita hari ini seru banget. Terima kasih buat Bu Tias, Bu Mira, Biba, Putri, Bu Mutia, dan Bu Ica yang udah sharing banyak hal penting soal Pancasila dan pendidikan. Jadi, teman-teman, yuk kita sama-sama menjadikan Pancasila bukan cuma sebagai dasar negara, tapi juga pedoman dalam hidup kita sehari-hari. Sampai ketemu di episode kita berikutnya. Dadah.